Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di... Sepertinya kekuatan tempur orang ini sebenarnya sangat seimbang, tanpa kekurangan yang jelas pada tubuh, kekuatan alam, atau bahkan kekuatan jiwa. Sekarang kekuatan avatar Cinchan sudah tidak cukup lagi, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Kemudian matanya mulai menunjukkan keseriusannya. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Jadi, dia tidak memiliki rasa takut di matanya saat dia melihat ke arah Suwansan. Karena jika dia berhasil membunuhnya, selama avatar Cinchan bisa melahapnya, meskipun tidak bisa mendapatkan kekuatan penuh avatar Cinchan. Tapi seharusnya sudah cukup agar Xiaoyan tidak khawatir akan diplot setelah pertempuran dengan Suwansan berakhir. Para dewa abadi dari Taisu yang saya bunuh kelihatannya sepertinya tindakan bodoh. Tapi nyatanya hal itu dilakukan dengan sengaja oleh Su Aqin untuk mengamati kekuatan tempur khusus saya. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit karena beberapa Taisu yang Xiaoyan bunuh sebelumnya semuanya terlalu sederhana. Namun para yang mulia ini yang merupakan kunci sebenarnya dari Taisu, dan mereka akan memilih untuk membantu pada saat kritis. Jadi membunuh yang mulia Taisu lebih penting daripada keabadian dewa lainnya. Baik itu batas atas kekuatan mereka atau peran kepemimpinan mereka di Taisu, dan orang ini masih sangat berguna. Selain itu, Su Aqin tidak hanya ingin mempermalukan Xiaoyan, yang paling penting adalah menghancurkan pola pikir ratu. Pada saat ini, jari-jari tangan Xiaoyan tiba-tiba terkepal yang merupakan sebuah tekad untuk menghancurkan Taisu. Kadang setelah dia berpikir sejenak, kebenaran terungkap. Jika tidak, Xiaoyan akan terlalu lemah untuk melakukan pertempuran sebesar itu. Bagaimanapun di mata mereka, termasuk Su Aqin, Xiaoyan bukanlah ancaman sama sekali. Sekalipun dia adalah reinkarnasi Sun Shang, jelas mereka telah memperoleh beberapa informasi. Misalnya, Xiaoyan tidak mewarisi ingatan yang mulia, yang bahkan lebih penting lagi. Jika dia tidak mewarisi ingatan tentang kekuatan yang mulia, jadi Taisu berpikir akan sulit bagi Xiaoyan untuk melampaui kekuatan yang mulia setelah reinkarnasinya. Oleh karena itu, mereka lebih ingin menghancurkan ratu daripada Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak berhenti untuk memburu dan menghancurkan Xiaoyan. Namun mereka tidak bisa membunuh ratu secara langsung, karena akan menimbulkan kemarahan orang-orang kuat sensi. Namun, jika ratu mengalami depresi dan kecewa pada dunia, itu akan lebih berharga daripada membunuhnya secara langsung. Jadi mereka ingin membiarkan ratu melihat Xiaoyan dibunuh dengan matanya sendiri, dan mempermalukan Xiaoyan dengan cara yang berbeda. Berharap membuat marah ratu dan membuatnya kehilangan kendali. Dengan cara ini, maka tujuan Taisu akan tercapai. Hanya saja, rasa percaya diri ratu membuat wajah Su Aqin yang selalu tersenyum percaya diri menjadi serius. Meskipun saya bisa memahami apa yang telah dibunuh orang ini sebelumnya, bahkan orang ini bisa mengalahkan Su Xing dan Sue secara bersamaan. Tapi saya tidak percaya kekuatan orang ini, yang hanya berada di keabadian dewa tingkat pertama. Bahkan dengan kemampuan yang dapat menggabungkan avatar, tidak mungkin kekuatan orang ini akan jauh lebih unggul dari Taisu saya. Karena meskipun orang ini memiliki kekuatan asli yang cukup besar, dari hati api dan jantung guntur. Sejauh yang saya tahu, hati api akan saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan hati api dengan sifat berbeda tidak dapat beroperasi dengan benar di tubuh inangnya. Jika suatu saat dia kehilangan kendali, terlepas dari apakah dia adalah reinkarnasi Sun Shang, dia akan dimusnahkan. Pada akhirnya, semuanya akan kembali lagi. Tapi sayang sekali, Sensi tidak punya waktu untuk mengembangkan orang kuat lainnya. Sambil berbicara, Su Aqin memandang ratu dengan alis cemburu. Karena setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, sang ratu selalu memancarkan pesona unik di dunia. Mengabaikannya dan terus melukis dengan serius tanpa menjawab. Pada saat yang sama, di medan perang, semangat juang Suwansan bersinar terang, dan dia menggunakan dua senjata ofensif yang tajam yang seperti mantra. Namun Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghindar. Saya akan melihat berapa lama Anda bisa berlari. Saat ini Suwansan terus mengayunkan pukulannya yang mengenai kapas.
karena dengan kecepatan Xiaoyan juga yang hampir sekejap membuatnya sulit untuk menangkapnya. Meskipun kecepatan Xuanzan semakin cepat, tapi masih kalah dengan kecepatan Xiaoyan. Hanya saja ruang di sekitarnya juga terbatas. Jadi cepat atau lambat Xiaoyan tidak akan bisa menghindari serangannya. Lagi pula, ini masih jauh dari cukup kali ini. Xuanzan ingin menghancurkan mental Xiaoyan terlebih dahulu. Bagaimanapun di sini adalah wilayahnya, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Tepat ketika melihat Xuanzan menyerbu ke arahnya seperti singa gila, Xiaoyan juga harus bertarung dengannya. Sebelum dia melarikan diri lagi, jadi untuk saat ini Xiaoyan tidak dalam bahaya. Tiba-tiba vitalitas dari cabang duniawi yang tak ada habisnya melonjak di tubuh Xiaoyan, yang membuat energi dan darahnya menjadi lebih kuat. Dan semuanya meledak pada saat ini. Meskipun tidak mungkin untuk memastikan ranah Xiaoyan saat ini, tetapi kekuatan energi dan darahnya tiba-tiba meroket. Meskipun pertarungan antara keabad dan dewa tampaknya tidak berubah, namun nyatanya metode kedua belah pihak penuh dengan kekuatan aturan yang lebih kuat. Dan kekuatan orang kuat tingkat ketiga keabad dan dewa dengan 9 sumber asal sebenarnya adalah pemahaman aturan yang berkelanjutan dan mendalam. Alasan mengapa Xiaoyan begitu kuat, selain dia memiliki pelengkap tertentu dari ranah avatar Cinchan, tapi yang paling penting adalah kekuatan hati api yang menggantikan kekuatan aturan Xiaoyan, sehingga dia sendiri memiliki kekuatan aturan teratas. Oleh karena itu, Xiaoyan yang sebelumnya melarikan diri, dia tiba-tiba berhenti dan tidak lagi menghindar lagi. Sosok Xiaoyan tiba-tiba menghadap ke arah Xuanzan yang menyapu ke arahnya yang seperti orang gila. Sehingga dalam kehampaan, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras seperti meteorit dan menghantam tanah. Tuar! Di bawah suara teredam, serangan kedua belah pihak seperti orang gila. Terkadang terdengar senjata bertabrakan dengan keras, dan terkadang sesosok pria tangguh di depan tertutup asap dan api berkobar. Namun kekuatan Xuanzan menjadi semakin kuat selama pertempuran. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki kekuatan aturan masing-masing. Dan benturan antara kekuatan aturan telah mereda dalam waktu singkat tanpa ada tanda-tanda keruntuhan. Namun dengan 82 perubahan kuasa dewa, dengan kekuatan tubuh abadi Xiaoyan saat ini, itu masih tidak cukup kuat untuk mengurangi kekurangannya, sehingga kekuatannya tidak dapat digunakan sepenuhnya. Meskipun sekarang serangan Xuanzan penuh dengan semangat juang, bahkan dia tampaknya tidak memiliki metode yang sangat kuat, tapi tidak ada celah dalam serangannya untuk terus-menerus memberikan tekanan pada Xiaoyan. Tapi Xiaoyan juga terus menggunakan segala kemampuannya untuk melawan. Dan sekarang Xiaoyan telah mengumpulkan kekuatan dengan bantuan lengan ledakan dewa hingga batasnya, sehingga puluhan Xiaoyan dapat menjatuhkan Xuanzan ke belakang. Hanya saja serangan semacam itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar, apalagi membunuh Xuanzan. Jadi sekarang Xiaoyan mengalami jalan buntu, dan jalan buntu bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan. Sepertinya kekuatan Anda semakin lemah. Xuanzan mencibir dengan dingin. Memang benar kekuatan Xiaoyan terus melemah karena konsumsi dalam pertarungan sebelumnya, sementara kekuatan Xuanzan semakin kuat. Meskipun kekuatan aturan api Anda memang kuat, tapi kekuatan aturannya jelas lebih kuat, jadi terkutuklah. Setelah Xuanzan mengeluarkan penghinaan, pertarungan di antara keduanya terus berlanjut, yang membuat darah tumpah dari sudut mulut Xiaoyan. Lambat laun, tinju yang Xiaoyan ayunkan dalam pertarungan menjadi sedikit lemah, dan dia dipukul mundur berkali-kali. Bahkan ada bekas tendangan keras di dada Xiaoyan dari kiri dan kanan, yang menyebabkan Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Bagaimanapun dalam pertempuran ini masih ada kesenjangan ranah yang masih tidak dapat diperbaiki. Belum lagi kekuatan aturan Xuanzan, dia semakin kuat dalam pertempuran. Kecuali dia dihancurkan, Xiaoyan tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jadi Xiaoyan harus menjadi seperti dewa perang untuk menggigit musuh. 10.000 ramalan berbicara dengan kata-kata yang jelas. 10.000 api berbicara dengan kata-kata yang jelas, dan selalu ada kata-kata yang mengandung iblis.
Pada saat ini Xiuyan tidak mengaku kalah tetapi berteriak dengan marah. Kemudian nyala api Xiuyan melonjak dengan gila-gilaan, membentuk lautan api yang sangat ganas. Namun Xiuyan tidak tahu apakah dengan menggunakan Bayan bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Tapi kata-kata jahat Xiuyan dari sekali lagi meningkatkan kekuatan Xiuyan. Pada saat ini, jantung iblis di sisi kanan dada Xiuyan mulai berdetak kencang, dan kondisinya kembali ke puncaknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, Xiuyan segera meletakkan tangannya di dadanya, dan ketiga nyala api 3 warna mulai terjalin secara gila-gilaan. Tapi ini masih belum cukup untuk menghancurkan musuhnya. Kemudian jantung Guntur mulai melonjak dengan ganas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.